Assalamualaikum pemirsa dimanapun kalian berada, baik di dunia nyata maupun di langit seluruh alam semesta yang indah ini. Masih bersama dengan saya di channel Ridwan Story. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah cerita mistis mengenai pendakian saya dan teman-teman saya di Gunung Prau. Penasaran kan? Ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari saya. Cerita mistis dimulai. Cerita ini berawal ketika gue diajak oleh teman gue untuk melakukan pendakian ke Gunung Prau. Teman gue berkata bahwa pada saya, "Wak, mencak yuk Prau." Tanpa pikir panjang lah, di situ gue langsung menerima ajakan teman gue tersebut. Gue ingin merasakan bagaimana rasanya mendaki gunung. Pasti teman-teman di rumah yang pernah mendaki tahulah gimana rasanya mendaki pertama kali. Bahagia gimana gitu kan. Mulai dari situlah nambah personil menjadi 4 orang. Disetujuilah tanggal 8 Agustus untuk melakukan pendakian. Tiba-tiba rencana tanggal 8 Agustus tersebut diundur menjadi tanggal 15 Agustus dikarenakan suatu sebab mengakibatkan bertambahnya personil menjadi 8 orang dikarenakan ada yang mau ikut mendaki kali ini. Dari situlah mulailah kita lakukan persiapan seperti sedia kala, mulai dari logistik, alat, dan juga surat keterangan sehat dikarenakan masih terdampak pandemi COVID-19 kali ini. Ya entah kapan berakhirnya. Lanjut ke ceritanya. Tepat pukul 8 kita mulai start menuju ke base camp melalui sepeda motor. Tiba-tiba di tengah perjalanan menuju ke base camp hujan. Hujannya sih enggak begitu deras, tapi menghalangi perjalanan kita. Berembuklah kita semua, mau lanjut atau berteduh. Disetujuilah kita lanjut. Lelah di suatu tempat, entah di mana. Tiba-tiba kabut datang. Singkat cerita, sampailah kita di base camp. Sialnya pada waktu sampai hujan, itu langsunglah kita ke base camp cari tempat teduh. Sampai di base camp sudah ada banyak pendaki yang sedang beristirahat, yang mungkin ingin melakukan pendakian esok hari. Dikarenakan tempat yang sudah terpenuhi, kita berinisiatif mencari tempat untuk beristirahat. Ditemuilah di belakang base camp terdapat rumah warga bapak. Situ kita beristirahat sambil ya mengenakan badan lah. Singkat cerita, tibalah jam 3 pagi. Sesuai rencana kita akan melakukan pendakian kali ini. Ya, pendakian kali ini dipimpin oleh seorang leader bernama Adit dan seorang sweeper bernama Jarwo. Seperti biasa, sebelum kita mendaki, kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan juga perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Setelah selesai, mulailah pendakian. Langkah demi langkah telah dilalui.
tangga demi tangga telah dilewati. Sampailah di pos 1. Dari situlah belum terjadi apa-apa, masih biasalah, hanya suara kodok ya biasa seperti suara angin malam. Dari situ lanjut tibalah di suatu warung yang sudah tutup lah. Di situ Adit menemukan sejumlah uang lah, 10.000. Dikantongin lah uang itu. Gua dan Jarwo berkata, "Dit, merasa jangan diambil, nanti takutnya apa-apa." Di situ Adit gak percaya, dikantongin lah uang itu. Ya, dia berkata, "Bismillah aja." Ya, gue dan Jarwo hanya bisa ngangguk-ngangguk. Mulailah pendakian. Tiba-tiba antara pos 1 dan pos 2 tengah-tengah lah, dikarenakan posisi paling belakang Jarwo itu seperti ada yang ngikutin. Ditengoklah ke belakang, nampak tidak ada apa-apa. Lanjutlah tanpa dihiraukan. Di situ Jarwo hanya diamlah, tidak bicara kepada anggota lainnya. Ya karena kan kita patut pada peraturan dimana jangan menceritakan apapun sebelum kita turun. Istilahnya ya, separah pun kejadian atau peristiwa yang kita alami, hanya diri kita saja yang tahu. Orang lain cukup tahu jika sudah turun. Langkah demi langkah mengiringi pada pendakian kali ini. Kali ini si Jarwo benar-benar ketakutan. Dia merasa ada sosok tinggi besar hitam. Kalian pasti tahu lah siapa itu. Setelah si Jarwo melihat penampakan tersebut, tiba-tiba si Abel merasa badannya sakit, seperti ingin muntah lah. Beristirahatlah kita semua. Di suatu waktu sampailah kita di pos 2. Di situ kita beristirahat sejenak. 5 menit kemudian mulailah kita berjalan lagi, langkah demi langkah. Waktu terus berjalan. Tibalah kita di pos 3. Untuk perjalanan dari pos 3 sampai ke puncak tidak ada kendala apapun, semua berjalan normal. Selang beberapa waktu sampailah kita di puncak. Alhamdulillah. Di situ gue merasa bahagia banget melihat sunrise secara langsung dari atas gunung. Yang orang katakan bahwa sunrise terbaik itu hanya ada di Gunung Prau. Emang beneran di situ. Pokoknya yang belum kesana lah, agar kalian tahu gimana rasanya
menikmati ciptaan Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Pada waktu di puncak, gue inget di situ gue dan teman gue 3 jam menghabiskan waktu di puncak sambil ya foto-foto, video, makan, ngopi-ngopi, dan juga bertegur sapa pada pendaki lainnya. Singkat cerita, di situ gua dan teman-teman gua memutuskan untuk segera turun karena kan sudah puas berada di puncak. Untuk perjalanan turun tidak ada kendala apapun, semua berjalan normal. Sampai di base camp sekitar jam berapa ya? 11-12 lah. Pokoknya cepat. Di situ dikarenakan suatu sebab pada waktu itu Nur dan Hafid meminta untuk pulang duluan. Pulanglah mereka, tinggal 6 orang. Setelah beberapa waktu kita memutuskan untuk pulang. Misteri ini belum berhasil ya. Masih ada suatu peristiwa yang menjadi jawaban dari semua peristiwa yang kita lalui. Mulailah kita bergegas untuk pulang. Tiba-tiba di tengah perjalanan rem dari Adit tiba-tiba lost. Ya, disitu mengakibatkan dia nggak sengaja mengabrak belakang mobil APV kayaknya, dikarenakan lost, dikarenakan keadaan diputuskan bahwa untuk perempuan boleh pulang duluan. Ya kasihan lah, daripada nunggu lama mending pulang, toh mereka juga sudah pengalaman. Nah mereka berdua, tinggal kita berempat. Selang beberapa waktu kita mulai berjalan selambat-lambat. Hal yang kita tidak inginkan kembali terjadi. Tiba-tiba rem motor Adit blong. Di situ gue merasa langsung untuk menyuruh Adit untuk berhenti dahulu. Gue ngomong kepada Adit, ini nggak mungkin kita pulang, mending kita cari bengkel dulu. Kemudian si Adit mengiyakan apa yang aku katakan. Sambil berjalan, tengok kanan, tengok kiri, kita mencoba untuk mencari bengkel. Alhamdulillah, di situ ada suatu bengkel. Orang bengkel tersebut berkata bahwa ini kampasnya sudah hangus, patut diganti. Gantilah kampas tersebut, kampas rem. Alhamdulillah, dari situ gue merasa sudah tenang lah, dikarenakan motor Adit sudah diperbaiki. Lanjutlah kita untuk pulang. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita dihadapkan suatu
musibah, kita bisa saja kecelakaan dikarenakan kita ada sedikit kurang fokus lah. Tapi alhamdulillah di situ Allah masih sayang kepada kita. Lanjutlah perjalanan, sampailah gua di suatu masjid. Gua memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil menenangkan keadaan. Setelah itu lanjutlah perjalanan. Akhirnya alhamdulillah selamat sampai tujuan. Hari demi hari telah berlalu. Kemudian gua, Adit, dan si Jarwo berkumpul di rumah gua. Di situ gue menceritakan kejadian apa saja pada waktu itu. Dan si Adit pun bercerita, dia sempat menabrak seekor kucing hitam. Lo inget pas tiba-tiba turun kabut. Sebelum itu si Adit itu katanya nabrak seekor kucing. Ya wallahu alam lah. Mungkin itu semua sudah menjadi ya takdir dari si Adit. Pesan dari saya, kita harus selalu bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan lah. Dan juga pesannya yang lain, hargai sesama makhluk hidup, karena kita bukan apa-apa jika tidak ada kehadiran makhluk hidup lainnya. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi.